Pribadi yang diurapi Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Sahabat Iktus, menjalani setiap tugas yang dipercayakan dengan antusias dan efektif hanya dapat dilakukan oleh pribadi yang diurapi Tuhan. Inilah hidup berkemenangan, yaitu perjalanan yang penuh kuasa bersama Tuhan. Betapa pentingnya kita menjadi pribadi yang diurapi Tuhan, sehingga hidup kita bukan sekedar berisi aktivitas, tetapi menjadi sebuah pelayanan yang membawa orang pada pertobatan dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu siapakah pribadi yang diurapi Tuhan? Di dalam Alkitab, urapan Tuhan diberikan kepada mereka yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan dalam jabatannya sebagai raja, imam, dan nabi. Sesungguhnya pengurapan Tuhan dapat diartikan sebagai kehadiran Tuhan, atau dapat juga diartikan sebagai representasi Tuhan. Misalnya, seorang raja yang diurapi berarti Tuhan hadir dalam diri raja itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa raja itu adalah representasi Tuhan. Daud adalah contoh pribadi yang diurapi Tuhan. 1. Menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 12 adalah kisah Tuhan memilih Daud menjadi raja atas Israel. Daud tidak termasuk dalam hitungan orang hebat di tengah keluarganya. Bahkan ayahnya sendiri sama sekali tidak memperhitungkannya. Tuhan memilih dan mengurapi Daud untuk melaksanakan tugas pelayanannya sebagai raja Israel. Setelah Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ayat 13. Dalam konteks perjanjian lama, roh Tuhan dapat undur dari seseorang, tetapi untuk masa anugerah tidaklah demikian. 2. Pentingnya menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Pertama, ia dapat mengalahkan roh jahat. Ayat 23. Ketika Daud memainkan kecapinya, roh jahat itu undur daripadanya. Ayat 23. Apakah perginya roh jahat itu disebabkan kepandaian Daud memainkan kecapinya? Tidak. Tetapi karena Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan. Kedua, ia dapat mengalami kemenangan atas masalah. Bandingkan pasal 17 ayat 40 sampai 58. Daud berani menghadapi Goliat bahkan dengan fasilitas yang terbatas dan ia mengalami kemenangan. Ketiga, Daud diurapi Tuhan sehingga memiliki hasrat untuk memperkenalkan Tuhan ke seluruh bumi, supaya di seluruh bumi tahu bahwa di Israel ada Allah. 3. Penghalang menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Dosa adalah penghalang bagi seorang untuk menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Ketika Daud berdosa karena melakukan persinahan dengan Batseba dan membunuh Uria, ia berdoa dalam Mazmur 51 ayat 13. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud menyadari bahwa harta terbesar yang dimilikinya adalah roh Tuhan yang ada padanya. Bahkan lebih besar dari kekayaan, kedudukan, dan reputasi yang dimilikinya. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan menjadikan hatinya tahir dan memperbaharui batinnya dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku adalah pribadi yang diurapi Tuhan? Mengapa penting aku menjadi pribadi yang diurapi Tuhan? Apa yang menghalangiku saat ini untuk menjadi pribadi yang diurapi Tuhan? Dan apa yang seharusnya kulakukan untuk membereskan penghalang itu? Tuhan Yesus, kehadiran-Mu dalam hidupku telah kurasakan dimulai dari hari pertobatanku. Aku bersyukur karena sejak saat itu Engkau tetap ada di dalam diriku dan tidak akan pernah meninggalkanku.
Aku mengalami kehidupan yang penuh kuasa di dalam urapan-Mu. Aku menjadi antusias melayani-Mu dan efektif menyampaikan kabar baik kepada banyak orang di sekelilingku, bahkan dalam keterbatasan fasilitas dan kemampuanku. Urapan-Mu ya Tuhan yang menuntunku untuk memberi tempat tertinggi kepadamu hingga semua tujuan-Mu tergenapi dalam hidupku. Amin. Tuhan adalah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya.